Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel King Kuber ya. Kali ini King Kuber menampilkan sebuah acara yang tidak biasanya, yaitu podcast ya, atau berobrol-obrol asal-asalan ngobrol aja di sini ternyata saudara. Oke. Di sini kita menghadirkan atau membawa teman dari kalangan golongan manusia ya. Biasanya kalau yang ada di sini kadang datang dari golongan jin, dari jin timur juga kadang datang ke sini. Ini peralatan untuk menghadirkan jin. Ajal muajal gitu. Iya, namun kali ini kita akan ngobrol dengan manusia ya. Sebelumnya kita ingin memperkenalkan nama dulu nih, siapa namanya dan dari mana asal tempat tinggalnya. Ya, nama saya Fahmi. Nama panjangannya Fahmi Ilmi. Asalnya dari Serang. Asli dari Serang. Lahir di Serang gitu. Beliau ini adalah seorang fotografer yang cukup terkenal di kalangan teman-temannya. Terinspirasi dari mana sih untuk menjadi seorang fotografer itu? Ya, awalnya sih fotografer itu terinspirasi dari teman-teman gitu, dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur ya? Iya, dia itu udah lama berkarya fotografer, udah jadi fotografer tuh udah lama. Sekitar berapa tahun itu teman itu? Kira-kira semenjak 2014 dia berkarya itu. Jadi Mang Fahmi ini terinspirasi dari fotografer yang di Jawa Timur. Itu kalau Mang Fahmi sendiri menggeluti di dunia fotografi itu udah berapa puluh tahun itu di dunia fotografi? Belum lama sih, paling sekitar setahun setengah lah. Pokoknya awal mulai berkarya itu dari 2019, bulan 2019. Bulan Juli lah, akhir Juli kayaknya. Awal-awal itu Kira-kira. Menggunakan apa itu untuk menghasilkan sebuah foto itu pakai apa? Awal berkarya itu menggunakan HP. Awal berkarya menggunakan HP. Lebih tepatnya HP apa lebih tepatnya itu? HP Xiaomi. Kenapa memilih Xiaomi sedangkan HP kan di dunia ini banyak sebenarnya? Ya karena apa ya? Karena ya terinspirasi dari temen itu yang di Jawa Timur. Beliau juga menggunakan Xiaomi, bahkan dia sudah menjadi ambasador Xiaomi. Xiaomi kan HP Cina ya, Xiaomi itu ya. HP Cina, semua juga Cina sekarang. Cina. Nokia Cina. Nokia. Korea. iPhone Cina. Ini udah Islam iPhone. Udah diislamkan dia. Oh gitu ya. Jadi HP sekarang itu hampir rata-rata Cina gitu ya. Cina. Samsung Korea juga kan? Malah sekarang kan pasar smartphone kan udah dikuasai sama Cina. Tapi Samsung bukan Cina kan dia? Bukan, Korea sama. Ya kenapa nggak pakai HP yang produk Korea gitu? Kan produk Cina itu, nama Cina itu ya hampir terkenalnya udahlah apa sih kayak gitulah, bawah gitu kan. Terkenalnya tuh kayak barang-barang jelek gitu ya. Iya. Kenapa gitu? Kenapa milihnya dari produk Cina? Memang yang dulu orang-orang menilai HP Cina itu jelek karena apa ya? Karena mesinnya gitu tuh kan. Yang bandel itu kan biasanya mesinnya HP kayak Samsung, Nokia itu kan kuat, dia mah dibanting di karang juga kuat gitu. Dibanting di karang untuk karang bolong. Atau iyalah pasti kuat Samsung, Nokia, Xiaomi, Redmi. Itu sih orang menilai HP Cina jelek tuh karena mesin sih dulu. Karena mesin ya? Karena mesinnya itu gampang rusak gitu. Rusak lah gitu. Tapi malah sekarang HP Cina itu udah semakin maju lah, apalagi dalam segi kameranya itu udah mantep semua. Termasuk Xiaomi gitu ya. Xiaomi seperti Huawei kan. Terus di dalam dunia fotografi itu Anda menggeluti di genrenya apa gitu? Genre fotografi. Karena kan di fotografi itu banyak genre-genrenya ya. Ada yang pop, terus dangdut. Ya itu musik, itu mah bukan fotografi itu.
Kan genre itu kayak gitu kan. Setahu saya itu genre itu ya pop. Ya itu dangdut, genre rock. album lagu itu. Oh itu lagu. Kalau fotografi itu genrenya kayak gimana sih Bang? Ya, sama aja fotografi juga mempunyai genre masing-masing gitu. Seperti fotografi landscape kan, potret, fotografer. Ada yang manggil ternyata saudara. Apa? Ya edit gampang. Potong. Ada trouble. Ada yang manggil ternyata guys. Jadi di sini podcastnya itu podcast asal ngasal ya, asal-asalan, asal ngomong, asal ngecaprak, sekebisanya aja gitu ya, sebisanya semaunya sungut. Nah gitu bahasa Sundanya semaunya sungut. Sungut itu adalah organ tubuh yang ada di depan mulut, di depan mulut. Yang penting ada pergerakan gitu. Ya ada pergerakan. Tadi pertanyaan sampai mana ya? Sampai genre. Oh ya genre pop itu ya. Ya jadi fotografi itu kan mempunyai genre masing-masing ya. Yang biasa orang sebutkan kalau foto pemandangan itu foto landscape. Kalau foto-foto cewek-cewek gitu kan kayak foto beauty itu namanya foto potret. Terus street, human interest, banyak genrenya itu fotografi. Human interest. Human interest tuh kayak foto-foto zaman dulu gitu, kayak menceritakan sebuah kayak nostalgia gitu, foto-foto anak sekolah. Oh jadi lebih ke sosial gitu ya. Nah iya, jadi menampilkan misalkan kita pandangan foto sosial pada zamannya gitu ya. Iya. Kayak seperti foto anak kecil, misalkan aktivitas di desanya itu apa, misalkan ngajar layangan. Nah, di foto itu namanya genrenya human interest. Iya, kayak sekarang anak kecil aktivitasnya apa, main ML gitu ya. Nah, iya itu. Itu juga termasuk nostalgia, nanti di tahun 2030 mungkin main ML itu. Mungkin tahun depan mah bukan main ML lagi. Iya, dia mainnya main Gmod. Ya karena kan manusia ada fase-fasenya ya. Fase Iya. di mana dia masih tumbuh kecil, terus dewasa, setelah dewasa tua, setelah tua bayi lagi kan ya. Ya kayak gitu manusia, namanya juga manusia, terserah lah. Kalau yang digeluti di bidang Mang Fahmi sendiri, maksudnya di genre yang sering dipakai gitu, apa biasanya gitu? Kalau saya sih awal mula berkarya itu yang saya geluti itu adalah leak painting, fotografi leak painting. Leak painting. Leak painting itu fotografi yang sebutannya leak itu kan cahaya. Kalau painting itu melukis. Jadi melukis cahaya gitu. Melukis cahaya. Bukan. Ini misalkan kita foto orang nih, objeknya manusia. Jadi di belakang manusianya itu ada sebuah cahaya, lukisan gitu kan. Oh, jadi ada lukisannya. Melukis dengan cahaya. Ya, melukis dengan cahaya. Bukan melukis cahaya ya? Bukan melukis dengan pensil, bukan. Oh, jadi melukis dengan cahaya gitu. Iya. Lalu diabadikan dengan fitur shutter speed ya, kalau nggak salah itu ya. Ya, shutter speed. Shutter speed. Jadi kalau foto leak painting itu kan yang penting itu kamera itu sudah ada mode manualnya. Mode manual. Yang pertama, kalau untuk foto leak painting itu yang wajib harus dimiliki itu tripod. Itu yang paling wajib itu tripod. Karena apa? Kalau misalkan kita nggak menggunakan tripod, otomatis kan kita menggunakan shutter lambat. Kalau misalkan kita pegang, otomatis kan akan gerak. Kecuali yang megang patung. Kalau patung kan nggak bisa megang HP. Kalau orang kalau megang pasti gerak kan? Pasti gerak. Nggak bakal mungkin dia bisa bertahan lama megang HP sampai 1 detik, misalkan 5 detik lah misalkan, nggak bakalan bisa. Pasti ada pergerakan sedikit pun itu ya. Akan menghasilkan foto yang shaking, blur. Shaking itu goyang ya? Nah, goyang. Shaking. Alhamdulillah masih hafal juga bahasa Inggris sampai sekarang. Jadi di mode manual itu ada banyak elemennya. Yang pertama itu adalah WB, yang kedua shutter speed, terus white balance. Nah, WB itu wedge balance. Oh, wedge balance. Ya. Keseimbangan putih. Terus shutter speed, fokus sama ISO. Jadi elemen ini tuh harus bisa diseimbangkan. ISO itu setahu saya dalam pemotretan ya, setahu saya sebagai orang awam yang tidak mengerti tentang fotografian, kayak sejenis menaikkan level cahaya doang gitu ya. Iya, memang ISO itu menaikkan level cahaya ke dalam sensor kamera. Tapi dominannya kalau misalkan ISO ditinggiin, otomatis gambar akan noise. Oh, jadi makanya kalau untuk ISO
semua fotografer pasti ngerekomendasikan untuk menggunakan ISO yang paling Oh, kecil. ISO yang terendah, namun shutter Rendah. speed yang dinaikkan Shutter speed yang dinaikkan. agar gambar lebih tebal lagi gitu ya. Agar menghindari gambar dari noise. Belajarnya itu dari mana gitu? Belajar fotografi kan orang Nah, itu itu kan harus ngomong belajar. ngomong manual kan belum selesai. Heeh. Jadi manual kan tadi baru ngomong ISO ya. Kan ada ISO, shutter speed juga, ada shutter speed ada juga, WB juga. WB juga. Nah, WB itu fungsinya untuk merubah warna pada foto. Merubah warna pada foto. Nah, misalkan kita ingin menggunakan warna yang cool, misalkan dingin gitu. Kita ubah ke warna yang dingin. Jadi Agak foto itu kebiru-biruan ya. agak biru. Agak biru. Kalau Kita bisa warm rubah agak ke kuning. warm gitu kan. Agak kuning warnanya. Jadi Itu di untuk WB. merubah fungsinya apa? Tujuannya apa sih merubah WB itu? Karena untuk menghasilkan sebuah mood yang berbeda. Misalkan warnanya kekulan, misalkan ke dingin warna kebiru-biruan, misalkan moodnya semangat atau apa. Kalau yang warna warm kan tone kan kayak dilihatnya kayak adem gitu kan, warna oranye. Berarti kalau untuk merubah WB itu bukan dari kamera ya? Maksudnya itu setelah hasil jepretan juga masih bisa dirubah lagi kan? Nah, bisa dirubah lagi. Kalau shutter itu di speed dalam kan, editing. kalau beda shutter speed lagi. dan ISO kan nggak bisa dia. Nggak bisa. Emang dia langsung dari sensor kamera ya. Settingan langsung dari kamera. Berarti kalau ISO itu ISO tadi tuh shutter speed bukan yang WB. satunya WB itu berarti dari software ya dia. Nah, Pengolahan dari pengolahan dari kameranya. Oh, Kita bisa edit lagi sebenarnya dalam aplikasi editing apapun kan, seperti Lightroom, Snapseed. Itu ya Snapseed. WB itu kalau di editing namanya temperatur. Temperatur. Nah, temperatur. Kita bisa geser ke warna yang biru, bisa geser ke warna yang oranye juga. Bisa gitu. Ya, ini ada teman juga pengen ngopi katanya nih. Ada airnya nih, Mang. Ngopi dulu, Mang. Kameramen, tapi dia nggak digaji kameramennya. Kebetulan datang di sini terus dia apes ya jadi kameramen gitu. Jadi di sini mau orang-orang apes aja yang datang ke sini. Nih. Airnya. Terus setelah itu apa lagi itu? Nah, terus selanjutnya itu shutter speed. Udah tadi shutter speed. Nah, shutter speed itu kayak seolah-olah apa bukaan lensa gitu. Bukan lensa. Semakin kita membuka shutter speed, semakin membuka shutter speednya besar, itu semakin lambat. Dia nangkap cahayanya semakin lambat gitu ya. Semakin lambat. Dia mengumpulkan cahaya dulu. Mengumpulkan cahaya. Jadi berapa banyak cahaya yang masuk ke sensor kamera. Oh, itu jadi namanya shutter speed. Shutter speed. Tapi walaupun dia cahayanya terang, itu kalau menggunakan shutter speed meminimalisir noise. Oh, jadi kalau misalkan dari cahaya yang terang, dari kondisi cahaya terang gitu ya. Iya. Terus shutter speednya dilambatin. Itu tujuannya untuk meminimalisir noise ya. Atau bukan seperti itu. Jadi kalau shutter speed itu walaupun kita menggunakan shutter speed lambat, lambat itu kan otomatis cahaya yang masuk ke banyak kamera kan banyak. Iya. Walaupun cahayanya terang tapi enggak noise, berbeda dengan ISO. Kalau ISO semakin tinggi kan terang. Apa perbedaan terang dengan shutter speed? Kalau shutter speed mengurangi noise, kalau ISO malah semakin besar cahaya itu malah semakin noise gitu. Gitu. Shutter speed sudah, ISO sudah, WB sudah, terus apa lagi di fokus. Nah, fokus itu kan bisa kita atur ya. Kalau di dalam kamera HP sih kita bisa geser kan fokusnya ke berapa gitu kan, dari angka 1 sampai 100. Kita bisa geser gitu fokusnya. Bisa digeser-geser dari angka 1 sampai 100 ya. Iya. Tergantung objeknya itu berapa jauh dari kamera. Tapi kalau masalah fokus kayaknya orang awam juga sedikit banyak mengerti gitu ya masalah kalau fokus ya. Kalau misalkan di zoom kan pasti detail lah misalkan di objeknya itu. Tapi kan fokus. biasanya kalau yang awam itu fokus itu dia main di auto aja ya. Iya, kalau orang awam biasanya main otomatis, dia nggak pernah main manual. Karena ya orang-orang awam itu kan orangnya nggak mau ribet ya. Simple tapi simple karena memang dia nggak mengerti. Kalau dia mengerti biasa aja gitu ya. Dia mencoba. Gitu. Jadi di tadi itu fokus ya. Difokuskan ada background, objek. Nah, ada dan objek. depan itu Foreground.
Nah, ada foreground, ada background, ada midground, ada background. Oh, yang di Kalau foreground itu objek yang pertama biasanya. Itu ke genre landscape sih. Kalau bahasanya ada foreground, ada midground, ada background itu ke landscape biasanya. jarang. Karena yang biasanya menggunakan foreground itu landscape. Karena dia motonya batu-batu kan, misalkan objeknya si karang yang gede, Iya. di depannya ditaruh batu-batu kecil, dia dan backgroundnya itu langit. Nah, itu biasanya landscape. Gitu. Kalau genre leak painting sih nggak sering pakai yang foreground gitu, enggak. Jadi hanya objek manusia, di belakangnya ada lukisan cahaya gitu. Itu sekreativitas kita melukisnya, mau kayak gimana gitu. Nah, dari hobi itu kan, yang namanya hobi itu tak terbatas untuk membuang-buang duit biasanya ya. Kalau di fotografi sendiri kira-kira berapa duit yang telah dihabiskan untuk memuaskan hasrat nafsu birahi ke fotografi ini? Bahasanya udah kayak apa aja ini. Ya namanya juga ngecaprak nggak jelas. Asal ngomong sebisanya sungut keluar aja gitu. Kalau nginvest ke fotografi tuh peralatannya nggak sampai sih, nggak nyampe puluhan juta gitu kan. Nggak nyampe puluhan juta. Hanya berkarya kan hanya menggunakan HP gitu kan. Peralatan HP kan nggak terlalu mahal, nggak seperti peralatan di kamera. Jadi seperti nginvest tripod, paling filter kan, tripod, terus peralatan untuk leak painting juga kan. Gitu. Itu berkarya itu kan memang alat-alatnya itu bikin sendiri, buat sendiri. Berapa orang itu kira-kira untuk menghasilkan sebuah leak painting itu? Yang membuat apa gimana? Yang minimal untuk menghasilkan leak painting itu membutuhkan berapa orang sih? Satu orang sudah cukup. Satu orang sudah cukup dengan kalau misalkan satu orang biasanya yang main cahayanya ini lari biasanya. Jadi kamera itu kan gak ada yang mencet. Jadi dia main timer. Ketika dipencet sama dia langsung lari. Bermain di timer jadi ya. Jadi bermain di timer. Kalau itu fotonya sendiri, maksudnya dia yang main, dia yang moto gitu. Jadi dia juga yang jadi modelnya. Berjuang gitu kan. Dia juga yang jadi modelnya. Enggak jadi model, dia ketutupan kan sama cahaya itu. Saya pernah kayak gitu, coba yang namanya mencoba itu nggak apa-apa ya. Iya. Saya coba-coba, namanya belajar. Saya juga kan? yang jadi modelnya, saya juga yang moto, saya juga yang melukis di leak painting. Ya hasilnya lucu. Sayanya hilang. Ya karena itu shutter speed lambat. Sayanya hilang. Kadang kalau muncul juga itu blur. Kalau nggak blur ya transparan kayak jin kayak gitu. Diminum kopinya. Ya diminum aja, nggak apa-apa selagi masih gratis di sini ya. Nanti kalau kapan-kapan bisa aja sih ngopi di sini bayar ya. Ini ya, masih ini promo gratis mumpung gratis aja. Ini lagi ngobrol-ngobrol ngecaprak aja. Iya. Terus itu landscape ya. Landscape itu kan biasanya cari tempat-tempat yang indah untuk difoto gitu. Itu biasa cari tempatnya di mana gitu biasa untuk mengambil gambar landscape itu? Oh iya, landscape juga saya geluti gitu, fotografi landscape juga. Selain leak painting, landscape juga. Biasanya sih kalau untuk foto landscape di Anyer sih, yang deket lah gitu kan, deket sama Serang iya, gitu kan, laut yang deket. Ya. Jadi di Anyer itu kan banyak spot-spot untuk foto landscape kan. Yang terkenal itu Kapal Karam gitu, kayak Pantai Laguna. Yang untuk landscape karena dia itu, jadi untuk foto landscape itu bukan mencari pasir yang landai, tapi mencari bebatuan. Jadi banyak karang. Yang sekiranya kalau berenang di situ porot gitu ya. Iya, porot itu bahasa Portugis kekunoan gitu. Bahasa Portugis, bahasa Indonesianya porot itu adalah luka mendalam ketika terbentur batu. Itu bahasa Indonesianya ada di KBBI. Kalau porot itu bahasa Portugis ya. Takut para penonton itu belum tahu arti porot itu apa ya, kita jelaskan dulu. Porot itu bahasa Portugis yang artinya terbentur di batuan karang. Itu namanya porot. Jadi di tempat-tempat yang jarang dihuni manusia ya, yang jarang untuk diselami, direnangi gitu ya. Ya itu jarang. Karena bedanya orang traveling ya sama orang foto.
Orang foto landscape itu kan mencari pantai yang banyak karangnya, yang banyak batu-batunya gitu kan, yang gede-gede karangnya itu. Kalau buat traveling biasanya orang jalan-jalan lah, wisata gitu ke Anyer. Misalkan ke pantai itu pasti nyari pasirnya yang landai, yang empuk gitu pasti. nah karena dia untuk mandi gitu, bukan untuk foto. Untuk menyenangkan badan gitu. Nah iya. Menyenangkan badan. Ya itulah untuk berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit ke rumah sakit, berenang-renang ke tepian ya gitu mungkin. Itulah. Saya lupa pepatah apa itu yang ngomong kayak gitu, siapa sih? Lupa. Sambil diminum dulu air minum gunung. Kita disponsori oleh gunung ya. Gunung itu ada sebuah kelebihan dari sebuah namanya ya, gunung. Kalau dibalik tetap gunung. Kalau nggak percaya coba lihat GUNUNG. Dibaliknya GUNUNG juga. Iya gunung betul juga. Gunung. Coba tuh ada gunung yang masih belum dibungkus, yang masih belum dibaca. Gunung itu dibulak-balik gunung juga, landscape ya termasuknya ya. Sengaja kita menghadirkan Aqua juga merek gunung karena yang dihadirkan di sini seorang fotografer. Biasanya kan yang diambil gunung ya untuk landscape itu ya. Banyak sih genrenya, jenis-jenisnya itu kan. Ada seascape gitu kan. Ada cityscape. Cityscape tuh biasanya foto malam di kota gitu kan. Kayak Jakarta itu kan terkenalnya metropolitan dia kan. Banyak gedung-gedung gitu kan. Iya. Itu yang namanya jenis fotografi landscape-nya itu cityscape namanya. Cityscape, city itu artinya kota. Nah, ya betul. Iya. Bukan. Ada seascape juga. Seascape itu biasanya dominan ngukur ketinggian air laut. Jadi selalu melihat ketinggian air laut. Biasanya yang ditangkap itu kan motion air, pergerakan air gitu. Main di shutter speed juga berarti di situ. Itu ya? Main shutter speed sama. Jadi agar terlihat airnya itu ngeblur gitu ya. Iya, bukan ngeblur bukan. Jadi kayak ada pergerakan gitu, kayak jatuh. Oh, jadi seperti kapas yang terurai gitu ya. Ya, itu sama kayak foto curug juga sama kan. Kayak gitu ternyata saudaraku yang tercinta. Kalau enggak subscribe, Pak. Kedua, jangan lupa di subscribe ya guys. Subscribe dulu. Channelnya King Kuber. Di sini Insya Allah akan menampilkan siapa saja gitu yang mau di sini. Terbuka untuk siapa aja. Yang mau pengen keluh kesah, yang mau ngeresule itu dari bahasa Yunani kuno. Ngeresule itu kalau bahasa Indonesianya ngelamun gitu tuh. Keluh kesah lah. Ya, keluh kesah lah gitu. Orangnya ngeluh terus gitu. Itu namanya ngeresule. Ngeresule itu dari bahasa Yunani kuno yang udah diterjemahin ke bahasa Mesir kuno juga. Gitu. Pembahasan sudah makin melenceng ya sebenarnya ya. Sudah makin melenceng. Udah semakin malam jadi ngobrolnya udah agak kacau ini. Agak kacau balau. Yang penting masuk dalam kategori fotografinya. Di fotografi yang menghasilkan banyak duit itu di bagian mana sih sebenarnya? Kalau ngomong kayak gitu sih bingung ya. Ya kan sebenernya, namanya hobi, kalau sebatas hobi terus nggak ada penghasilan dari hobi kan sama aja kita buang tanpa ada pemasukan ya. Iya begitu sih, cuman ada aja sih yang memang hobi doang gitu kan. Biasanya fotonya untuk dipajang di IG doang. Jadi nggak memperjualkan fotonya. Nah, untuk memperjualkan foto agar kita mendapatkan penghasilan yang agak lebih lah gitu daripada hobi itu ada penghasilannya, itu gimana, itu ada caranya nggak sih? Biasanya sih kalau genre untuk fotografi landscape, cityscape gitu kan, kayak street, human interest. Iya. Sekarang kan banyak kan website jual beli foto gitu seperti Shutterstock kan. Kita bisa memperjualkan foto itu di Shutterstock. Link itu. Aplikasi. Kayak website gitu. Website kayak gitu. Website. Ya? Aplikasinya juga ada. Itu untuk penghargaannya gimana? Maksudnya untuk nominal harganya? Jadi kita tinggal pajang aja fotonya di Shutterstock. Iya. Kita tinggal pajang. Orang lain kan melihat karya kita. Misalkan orang lain tertarik dengan foto kita, ingin membeli foto ini, kan di situ ada. Jadi kayak buy gitu kan, dibeli. Yang menentukan nominal harga itu siapa? Itu yang masang fotonya, itu yang memperjualkan. Oh, jadi misalkan satu foto berapa dolar Bang gitu Fahmi kan. Contoh Bang Fahmi punya foto yang bagus gitu ya, yang dianggap bagus menurut pribadi dulu ya. Iya. Nah, terus dijual di Shutterstock ya. Di Shutterstock. Di Shutterstock itu yang menentukan harga jualnya Bang Fahmi sendiri. Iya. Orang itu tersebut.
Matkur, mangkur Ya, matkur. matkur. Orang itu tersebut itu sulit itu kalau di kaedahnya nggak ada orang itu tersebut. Jadi kan kalau untuk menghasilkan uang biasanya memperjualkan foto di website gitu kan. Jadi jual beli foto online gitu. Jual beli foto online. Kalau untuk fotografer wedding sama pre-wedding itu kan dia memperjualkannya kepada orang lain. Jadi tidak melalui online. Oh, jadi dia Jadi sejenis menarik klien gitu kan. menjual jasa. Ya, menjual jasa foto. Jadi melayani gitu kan. Menjual jasa. Kalau jual foto di Shutterstock itu menjual Foto online foto. beda. Menjual foto dan menjual jasa beda gitu ya. Beda. Dia langsung kepada orangnya gitu. Kalau ini kan melalui aplikasi. Itu keuntungan untuk menjual jasa fotografer itu gimana? Maksudnya menggiurkan apa melemaskan? Tergantung kualitas foto kitanya sih. Kalau foto kita portofolionya udah banyak lah, udah bagus-bagus, dia sudah banyak jobnya gitu kan, ya pasti sih dia sudah banyak duitnya. Untuk modalnya gitu, modal untuk menjadi tukang foto, jasa foto prewed itu yang perlu yang dibutuhkan itu apa aja? Bukan modal kamera nggak dihitung ya di sini ya. Yang kita akan habiskan untuk klien gitu. Yang kita akan beli untuk klien, yang nantinya barang ini untuk klien itu apa aja gitu. Biasanya kalau untuk prewedding itu kan biasanya kan kalau untuk foto ya, kalau mau ada foto misalkan dia minta foto nih. Sebelum hari hanya itu kita meeting dulu sama klien. Meeting dulu sama klien. Biasanya kan meeting kan kita rapat dulu lah. Menentukan hilal. Ya, menentukan harinya, terus bajunya, make up, terus sama propertinya apa. Dia pengen konsepnya yang kayak gimana nih misalkan. Kalau dia mintanya, oh saya pengen konsepnya yang mendaki, oh boleh juga kayak terus gitu. Itu yang menyiapkan fotografer? Bukan, dia sendiri. Bukan. Pasti kan fotografer nanya, udah ada belum itunya propertinya? Ya, kalau misalkan kostumnya belum, misalkan kalau udah ada, ya udah misalkan kita tentuin harinya hari apa gitu. Kalau misalkan belum ada berarti fotografer yang menghandle gitu ya? Iya gitu. Paling tinggal terima bersihnya aja gitu ya. Nah ya ada juga yang seperti itu. Misalkan misalkan ditawarin ya mau foto indoor apa outdoor. Kalau indoor kan di ruangan ya, kalau foto studio. Kalau outdoor kan di luar ruangan. Kalau misalkan dia mau di studio, misalkan kalau fotografer itunya udah punya studio ya di studio dia. Tapi Bang Fahmi di apa sih, anak keluaran tahun berapa sih? Saya mah anak tahun berapa ya? 45 kayaknya, Bang. Serius 45? Enggak. Keluaran tahun berapa gitu? Masih muda saya mah. Umur berapa sih paling? Enggak nyampe 100 ya. Ya tuh yang nggak nyampe 100. 60 juga nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Jadi sekitar terlalu banyak 50 juga udah tiada gitu. Masih sedikit umurnya. Enggak nyampe ke 60 berarti umuran 50 sudah tiada gitu. Umuran 40 sudah tiada ke bawah. Enggak, jangan lah, jangan. Enggak kan, anak umuran setiap pengeluaran setiap roh dikeluarkan pada tahun sekian itu mempunyai beda-beda kualitas sebenarnya. Ya, kualitas ya. Beda-beda kualitas. Seperti tahun 2000-an lah biasanya disebut anak keluaran anak micin gitu, anak micin. Tahun 2000-an lah, 2000-an ke atas itu anak micin. Iya, anak micin kan. Anak tahun keluaran 2004, 2005 ke atas itu sekarang biasanya anak TikTok juga sebetulnya. Anak-anak kecil juga sudah main TikTok sekarang. Nah, iya, yang keluaran tahun 2015 ke atas lah, 2010 terus ke situ ya. Masih bayi itu. Anak-anak TikTok. Anak-anak yang dimana pada saat orang tuanya itu berkualitas malah dia menurunkan kualitasnya gitu, ya kan? Sampai ke situ obrolan gak nyambung ya. Ngecaprak guys, biasa ini udah malam ya. Terus bagian yang sulit di fotografi itu apa sih? Ada bagian yang sulit, yang mudah, bisa disebutin semuanya? Kalau bagian sulit itu kayaknya nggak ada deh yang sulit-sulit itu. Apapun kan kalau kita pelajari dengan tekun pasti kan berhasil gitu kan. Nggak ada, jangan kalau misalkan kita ingin belajar apapun kan, iya, jangan berkata dengan kata sulit. Jangan berkata dengan kata sulit. Iya. Gampang lah gitu ya. Gampang ini kan. Kapan nih Mi
besok gampang. Iya gitu. gampang gitu. Gampang. Itu Ini mah gampang. beda, itu mah bukan belajar itu mah Ya. ngegampangin namanya. Itu namanya ngegampangin. Ya kan sama aja gampang lah gitu. Ya intinya kalau misalkan kita ingin belajar apapun kan jangan apa ya, jangan selalu berkata sulit, jangan sebelum belajar udah ngeluh dulu gitu. Ya tapi kan Walaupun susah lah gitu kan, ya, perasaan kan kita ada, kan ada level-level kesulitannya juga ada di situ. ada kan. ya memang. Nah level kesulitan yang lumayan sulit itu di bagian apa gitu? Kalau di bagian sulit sih apa ya, emang banyak perjuangannya sih foto itu. Ya kan soalnya kayak saya pernah lihat di untuk penghasilan Untuk saya gambar untuk yang belajar bagus ini itu. aja ya, untuk belajar lukisan lick painting itu saya mendalaminya selama 2 bulan. Selama 2 bulan. 2 bulan itu ingin bisa melukisnya itu. Jadi selama 2 Memang bulan ada tekniknya sih ngelukisnya itu. nggak makan nggak tidur Ya. ngegambar itu aja. Kayak bulat aja kan, bikin bulat aja udah kayak endog gitu kan. Endog itu bukan asli Indonesia itu. Telur ya kalau bahasa Indonesianya mah telur. Itu bahasa Latin. Endog itu bahasa Latin. Termasuk hewan purba juga dia. Endog itu dari dulu sudah ada endog gitu. Jadi bikin bulat itu kayak apa ya? Nggak lurus gitu kan. Selalu miring gitu, melengsong. Miring ya, itu Melengsong. ternyata dilihat itu kan, melihat itu kan tidak semudah dengan mencoba. Tidak semudah dengan melakukan. Melihat tidak semudah dengan melakukan. Nah, ya kita ngelihat ih gampang misalkan. Ketika kita coba, kita lakuin, ternyata susah gitu. Tapi itu bagian lick painting itu bisa kan main editing aja gitu. Kalau untuk lick painting, kalau editing sih nggak terlalu banyak. Paling cuma ngangkat shadow gitu kan, kayak exposure kita angkat dikit. Untuk saturasi warna si lick painting misalkan warna oranye kita naikin biar agak nyala warnanya. Nggak terlalu banyak gitu kalau untuk ngedit lick painting. Nggak Sebenarnya dikasih kayak tuntun gitu. mempersulit juga termasuknya kayak gitu. Sebenarnya kan ada Photoshop kan ya. Tahulah semua editor. Iya pasti tahu ya. Photoshop, Cuman ya kan? saya nggak pernah pakai Photoshop. Sebenarnya kita bisa aja menghasilkan sebuah gambar yang terlihat lick painting. Nah, tapi manipulasi. Manipulasi. Nah, itu tidak menunjukkan kreativitasnya. Dia kan kreativitas di editornya. Nah, Bu, iya maksudnya kalau dia menunjukkan ini karya saya misalkan, karya lukisan Ya kan, saya. kalau ada yang mudah kenapa pilih yang sulit gitu? Iya sih, cuman kan namanya editor kan nggak terlalu berjuang gitu kan. Tinggal nempel-nempel doang kan enak. Oh, jadi perbedaannya ada di bagian kepuasan Nah, hasilnya. kepuasan hasilnya ini kan berjuangnya maksimal gitu kan. Ya, kepuasan Saya sudah daripada berjuang historinya maksimal. gitu ya. Perjuangan kan tidak mengkhianati hasil pasti. Gitu. Jadi sebenarnya kalau pengen hasil yang gampang ya tinggal edit aja ke Photoshop. Ya cuman untuk kepuasan di jiwa itu kurang itu. Iya, jiwa. kepuasan di jiwa kok hasilnya kayak gini kan. Walaupun hasilnya bagus juga kalau bukan dari hasil perjuangan ya biasa aja. Biasa gitu. aja. Biasa aja. Kita kan berkarya itu kan menghasilkan foto kan untuk dinilai, bukan dinilai sih, dilihat dengan banyak orang. Orang lain pun menikmati karya kita. Kalau untuk foto-foto model gitu, foto model udah pernah menggeluti atau mau menggeluti gitu di bagian modeling? Model juga saya geluti tuh. Yang makanya terlihat bujur apa sih namanya? Black hole. Iya, black hole lubang nggak ada. pusaran cacing. Yang dulunya itu sebelum mereka di bumi terhubung dengan ari-ari. Iya, itu ngomong apa ini kira-kira? Nggak paham saya ini. Biasanya kalau di fotografi itu kan ya, kalau di bagian model-model foto model itu kan biasa menampilkan pusaran gitu ya, pusaran kehidupan. Ya. Yang dimana pada zaman dia masih di dalam perut ibu, dia terhubung dengan pemancarnya itu tuh, ari-ari. Iya. Setelah dia keluar ke bumi, dia terlepas. Itu tuh, tahu kan itu? Puser. Nah, puser itu biasanya kan ditampilkan di situ. Berarti Anda itu sering gitu ya melihat pusaran kehidupan di situ. Bujel gitu ya. Bujel itu bukan bahasa Indonesia lagi kalau bujel itu. Dia pakai bahasa Mesir kuno. Kecaprak ini guys. Ya kan di fotografi kayak gitu biasanya. Hal-hal kayak gitu kayak jadi sebenarnya asing, saya itu bukan ngegeluti fotografi lick painting doang. Jadi lick painting juga saya geluti. Awalnya emang lick painting. Jadi sudah berapa lama lick painting, itu sekitar setahun lah gitu. Akhirnya di situ mulai menemui titik jenuh.
kok saya fotografi leak painting terus gitu kan, ngelihat karya orang lain landscape, misal landscape tuh foto-foto alam gitu, pemandangan. Nah dari situ saya terinspirasi kok, saya masa fotonya leak painting terus. Jadi Nah menggeluti jadi ke saya bagian ingin lain. mencoba lah gitu kan, isi galeri IG saya dengan foto landscape. Udah berapa follower IG? Follower sih belum banyak sih, baru 1.000 doang. 1.000. Oh, berarti saya juga sama. Tadinya saya itu sekitar 200 follower ya. Saya pakai bot nyampe 1.000. Ya emang gitu, Nyampe kalau 1.000. digunain buat karya Nyampe itu cepat 1.000. sih. Tapi setelah sekian bulan gitu turun lagi ke 20, sisa 20 followernya. Follower sisa 20. Ya tapi alhamdulillah kalau di King Kuber mah udah nyampe 8.900, 8.000 berapa ya? 8.000 ratusan lah gitu. 8.100. 8.000 koma berapa lupa gitu. Tapi di situ Jadi udah 8K ya. 8 ribuan lah, 8K. Tapi Gelundung satu gitu nol. enggak pakai gelundung, cuman di situ ada sedikit ketidakpuasan ya, karena karyanya di King Kuber itu berketergantungan kepada orang lain, keviralan orang lain, seperti kepada kori-kori internasional, dia berketergantungan. Maka dari itu ya King Kuber ingin mencoba menampilkan hal yang beda di channelnya gitu, agar tidak berketergantungan pada orang lain gitu. Jadi agar tidak monoton lah gitu kan. Iya. Ya siapa tahu kan subbreaker. Hah? Subbreaker. Subbreaker gitu ya. Subbreaker itu bisa menerima dengan tayangan yang baru ini gitu ya. Obrolan gak jelas, walaupun gak jelas ya, semoga ada manfaatnya lah gitu buat teman-teman. Ada teman saya juga ya, orang Serang, dia tadinya menggeluti di dunia fotografi pakai kameranya Canon 60D. Dia sudah melanglang buana dia ke pusar ya. Ya ke bagian-bagian pusar gitu ya. Tapi sekarang dia sudah menikah dengan wanita yang mempunyai pusar juga. Dan yang dia itu bertolak Kalau nggak ada belakang. pusar mah nggak normal berarti. Dia itu bertolak belakang dengan kehidupan di rumahnya, bertolak belakang karena di rumahnya itu dia anak kiai juga. Maka dari situ setelah dia jadi fotografer, sudah dewasa, dia sudah semakin menua usianya, dia meninggalkan fotografinya. Dia ditinggalkan dan ganti dia ke usaha kardus, jual kardus. Dan jual lele. Dan juga jual cupang. Memang kadang ada sih ya. Pokoknya apapun ya, biasanya kita ngelakuin apapun, usaha apapun pasti akan menemuin titik jenuh. Makanya mungkin dari situ kan ada yang pindah dari fotografer kok jadi usaha. Mungkin dia udah nemuin titik jenuh. Jadi udah bosan lah gitu. Enggak, dia cuman bukan karena bosan, tapi dia juga karena ada banyak faktor untuk berpindah itu. Di antaranya faktor ekonomi, karena fotografer itu investnya mahal-mahal kan, peralatannya mahal, terus untuk menghasilkan duitnya juga agak nunggu sebulan sekali. Itu kalau ada katanya kan. Karena emang penghasilannya kan nggak nentu dia. Penghasilannya emang sekali ngejob itu gede, cuman ngejobnya jarang gitu. Setelah dibandingkan dengan jual cupang, jual ikan lele, dan jual kardus, penghasilan nggak gede, tapi sering gitu kan ya. Karena setiap hari ada lah pemasukan gitu. Jadi dia butuh pemasukan setiap hari untuk dikeluarkan setiap hari juga gitu. Kalau fotografer kan pemasukan sebulan ya, sekali, sebulan 2 kali, sedangkan pengeluaran tiap hari gitu. Karena orang sama aja nungguin orang hajat gitu kan, fotografer. Sama kayak King Kuber juga nungguin orang ada yang ngaturin kori. Kori itu baru kita datang ke situ. Biasanya sih ada izin juga. Maksudnya kita izin juga ke panitia. Ya buat bikin channel lah gitu ya. Buat dimasukin ke channel video itu. Kalau diizinin kita videoin, kalau nggak diizinin ya kita videoin juga. Jadi nggak ngaruh mau diizinin mau nggak juga. Jadi nantang gitu ya, menantang itu. Cuman bedanya kalau di hasil izin itu lebih puas aja gitu. Dia maksudnya sopan gitu kan. Gitu. Pokoknya ya apapun ya harus izin dulu. Karena kan apalagi kita kan nanti kalau ke situ pakai sarung misalnya nggak izin kan apa kata dunia gitu kan. Walaupun dunia diam aja. Ini santri kok nggak sopan gitu. Terus bagian yang itunya apa ya? Manfaatnya lah.
manfaatnya untuk diri sendiri, ada nggak sih fotografi itu yang jadi pelajaran buat sendiri gitu? Yang diambil jadi pelajaran ya tuh ini mah kalau untuk fotografer sih, kalau pelajaran itu ya terus berkarya yang lebih indah gitu. Oh, jawabannya gitu ya? Iya. Padahal saya sudah punya jawaban sendiri loh. Apa itu? Kalau manfaat pelajaran buat sendirinya, kalau kita foto landscape itu kita lebih menikmati dan mensyukuri gitu. Nah, ya betul. Melihat keindahan alam yang Allah ciptakan. Nah, terus kita pelajari juga kan, misalkan ada kesalahan yang kita foto, oh ini ada yang kurang. Tetap kan jadi ingin menciptakan yang lebih indah lagi gitu kan, agar kita lebih bersyukur gitu menikmati alam. Intinya kalau fotografi landscape sih biasanya kan traveling sambil moto, jalan-jalan gitu. Jadi sambil menikmati gitu. Alam juga. Menghabiskan duit tapi ada yang dinikmati gitu. Kadang kan orang kan menghabiskan duit tidak ada yang dinikmati kan ya. Seperti berobat kita menghabiskan duit. Dia sakit. Terus ya, fotografi tuh saya apa ya? Cinta lah gitu dengan fotografi tuh. Sangat gimana? Sangat menikmati lah dengan hobi saya sendiri ini. Tapi sekarang yang udah ada peralatan apa aja? Peralatan sih kalau untuk fotografi light painting ya tripod udah ada. Jadi landscape juga sama sih, harus pakai tripod. Tripod udah ada. Terus peralatan itu untuk light painting itu lampu udah ada. Filter udah ada. Terus properti juga ada kan buat foto model. Kan harus ada properti kan kayak bunga. Properti untuk di indoor. Di outdoor. Kalau properti di indoor itu studio. Itu biasanya bawaan dari studionya. Kayak bunga asli, Enggak bunga asli. Kalau bunga asli nanti layu. Siapa tahu kan sebelum pengen realistis gitu ya. Jadi pengennya mah itu bunga dulu. Itu tuh godong sintrong. Godong sintrong. Wih, pakai bahasa luar lagi nih. Itu dari Mars itu aslinya. Dari bahasa Mars. Dia Mars juga dulu berpenghuni. Salah satunya yang berhasil selamat dia pindah ke bumi. Kecaprak ini. Camplung kata kamu Jang Bustomi mah. Jadi ya itu, kalau peralatan tuh udah lumayan banyak. Kayak properti bunga kan, terus payung yang warna-warni ada, terus yang transparan itu kan buat konsep-konsep foto pre-wed kan biasanya pakai payung itu. Apalagi sekarang kan musim hujan ya. Iya. Itu lagi hits banget itu foto pakai payung. Padahal mah nggak ada airnya di payungnya. Pakai payung padahal nggak ada airnya di payungnya. Maksudnya kan nggak hujan gitu pas motonya. Kalau hujan nanti kameranya mati. Oh, jadi hujan buatan itu. Pakai hujan buatan nggak? Ya kadang ada yang seperti itu sih. Kadang disiram pakai air disinfektan air, itu. Ya. Yang penting jangan pakai air panas saja. Bukan air disinfektan gitu untuk membunuh corona. Ya, motivasi Anda ya, motivasi Mang Fahmi menjadi seorang ya, karena bukan benda ya. Iya, seorang. Sebuah beda lagi. Menjadi seorang itu mah benda itu mah. Oh ya, seorang berarti kan? Seorang manusia, seorang orang yang memfoto orang-orang. Iya, itu motivasinya apa itu? Kalau motivasi dari saya sih, kalau misalkan teman-teman hobi fotografi gitu kan, jangan ngerasa sombong lah dengan karyanya gitu kan. Misalkan kita ngasilin fotonya kayak gini udah ngerasa sombong. Pokoknya di langit masih ada langit lah. Intinya apa aja kalau kita kuasai ya jangan ngerasa sombong. Enggak gitu. Sombong itu kayak gimana sih? Ada sombong ada bangga kan? Iya, beda lagi kan. Kalau sombong kan pamer-pamer tapi dia itu apa ya? Menunjukkan perasaannya tuh berlebihan gitu. Ya kan yang namanya fotografer kan untuk dipamerkan. Iya, memang dipamerkan. Kok kayak kontradiksi amat gitu. Kalau seorang fotografer tidak boleh sombong, ya kita foto, hasil fotonya kita simpen di album, jangan sampai ada orang lain yang lihat. Iya, itu tidak sombong gitu ya. Agak kontradiksi deh. Jangan sombong. Maksudnya ya, jangan sombong bagian apa ini? Kalau bangga sih emang biasanya kan kita upload fotonya, terus maksudnya kita masih ngerasa kurang dengan karya kita sendiri. Maksudnya sombong itu kayak gitu. Oh, jadi maksudnya sombong itu kita jangan merasa sudah paling bisa gitu. Gitu. Misalkan kita menghasilkan foto kayak gini, kita bisa foto kayak gini, tapi kita udah ngerasa cukup.
Jadi jangan sombongnya tuh Nah, jangan merasa cukup lah gitu. paling bisa gitu ya. Iya, bukan sombong karena dipamerkan fotonya Oh, terus kalau kita dulu- sombong, itu memang Emang termasuk sombong. konsekuensinya kan fotografer itu untuk mempamerkan Iya. hasil karyanya gitu, untuk menyombongkan. Iya benar. Ya paradok juga sih. Sebuah kalimat yang bertentangan antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Ya terus mungkin ini aja dulu ya obrolannya. Iya. Semoga ada yang bisa dipetik-petik. Kalau nggak ada ya dibuang aja. Kalau suka dengan video ini di like, kalau nggak suka ya di dislike. Jangan lupa di subscribe channelnya ya. Kalau berminat untuk mendengarkan video-video yang lain di subscribe. Kalau nggak mau ya jangan di subscribe. Nggak maksa. Berani amat nih ngomong ya. Kayak nggak ngemis gitu tuh, kayak orang-orang yang subscribernya udah sampai jutaan gitu ya. Ya udah kita mencoba profesional aja lah. Jadi kita nggak mengemis lah. Gak amat. Awas yang sudah subscribe Jangan juga. lupa juga Jangan guys follow IG subscribe. saya ya. Oh ya IG dia siapa namanya? Fahmi Albujairomi. Fahmi Albujairomi. Fahmi Kenapa? _Albujairomi. Kenapa Albujairomi itu apa? Itu yang IG random gallery, jadi fotografi apa aja gitu kan. Kayak landscape, cuman dominan ke landscape leak painting sih. Kalau untuk potret ada lagi nih Astia Foto 12. Ya, nah ada di Astia Foto bawah 12. ini semuanya ya. Dan juga follow IG-nya saya namanya K_Hotib. Semoga bermanfaat bagi teman-teman Ya. ya. Saya sedikit berbagi lah gitu kan, sharing-sharing. Iya. Karena saya juga masih belajar gitu kan, bukan termasuk fotografer profesional juga. Cukup sampai di sini saja. Kita sudah akhiri dengan cara mengklik tombol stop.